makam Sunan Delik itu bukan makam palsu. Jadi sejak jauh kala memang sudah memang itu. Cuma yang baru itu pengenalan nama Sunan Delik dan rentetan silsilah itu yang sampai ke Sunan Kudus itu yang baru. Dulu nggak ada yang tahu itu. Mas Gedriono, aku penasaran, dan penasaran saya itu bagi saya normal ya, karena era sekarang ini kan lagi era pemalsuan makam. Di sisi lain, sampean itu menemukan makam. Nah, saya mohon dengan menjelaskan kisah ya penemuan makam itu, atau dengan yakin bahwa itu Sunan Delik, atau dengan menjelaskan bahwa siapa sebenarnya Sunan Delik yang kemudian dengan yakini, karena ini penting untuk penyadaran pada masyarakat. Paling tidak dengan mulai bagaimana dengan kenal dengan Gus Kamal, kemudian dengan Gus Islah, apakah kemudian dia langsung menerima begitu saja atau memang ada tantangan besar yang dengan hadapi? Ya itu masalah Sunan Delik itu memang di Nabian itu istilah Sunan Delik itu yang tapi kalau makam itu 100% asli, cuma masyarakat sini mengenalnya sebagai makam Ki Gusti atau Raden Usman sebagai cakal-cakal Nabian. Jadi saat itu dulu waktu saya kecil itu lah muncul istilah Sunan Delik itu dengan datangnya Gus Kamal ke sini sejarah makam Sunan Delik yang dia itu sebetulnya disuruh mencari leluhurnya oleh simbahnya di Pemalang. Katanya simbahnya itu sudah sakit, sudah stroke, tapi dia bilang boleh ono leluhur mulang jenenge Pangeran Delik. Jadi yang dikenal di manuskrip sana atau keluarga sana itu Pangeran Delik, bukan Sunan Delik ya? Bukan Sunan Delik yang dikenal oleh kakek-kakek dan keluarganya Gus Kamal di Malang. Terus akhirnya Gus Kamal mencari. Ya ceritanya dulu sudah cukup lama, sudah 3 tahun ada ketemu. Di Kebumen udah 3 tahun itu. Ya di perintah itu sudah ada 3 tahunan sampai dia ketemu di sini. Sejak mulai diperintah sampai dia ketemu makam Sunan Delik di sini itu sudah sekitar 3 tahunan. Karena dia mencari nggak ketemu juga masih enggan, belum serius. Nah dia dibantu oleh Gus Islah. Ini cara ciri-cirinya dan sebagian potongan-potongan manuskrip di selat-selat yang lain ada keterangan namanya Raden Usman. Akhirnya dia cari dengan penambah petunjuk dari Gus Islam bisa ketemu di desa Nabian ini. Aku jadi pengen ngerti apakah Gus Islah kesini, Gus Kamal kesini langsung diterima begitu saja atau dengan ada penolakan? Oh enggak, pertama kali Gus Kamal yang kesini. Sama siapa? Sama istrinya. Belum ada Gus Islah, saya belum kenal Gus Islah. Nah, terus Gus Kamal langsung mencari berdasarkan petunjuk yang dia tahu. Terus dia ketemu ke makam itu ziarah. Setelah berjaya karena dia itu memang ahli spiritual, mungkin ya dengan cara getaran gaib atau gimana dia sudah meyakini ini Pangeran Delik. Karena kebetulan di pelang saya tulis Sunan Delik gitu. Tapi Sunan Delik tulisan baru dulu yang Raden Usman dan Ki Gusti yang dikenal oleh masyarakat. Saya menulis tak tambahi dengan kata-kata Sunan Delik itu karena ada informasi termasuk dari yang sekarang sudah ada berhubungan dengan saya. Nah dia iki Raden Usman podo Sunan Delik tapi beda yang dia tahu kan Pangeran Delik Raden Usman. Iki Raden Usman tapi Sunan Delik.
Tapi di kebumen makam leluhur liyane yang selain ini tidak ada kata-kata Raden Kusuma dan kata-kata Delik. gitu. Terus dia juga meyakini secara getaran batinnya ini makam leluhur. Dia akhirnya mencari rumah saya, sampai ke rumah saya di sini. Nah, saya baru saja ya itu terus trauma ribut Iya. kalau tua itu. Maka seperti saya antipati dengan siapapun yang mau mencari tentang Sunan Delik, saya abaikan. Akhirnya saya terima, saya hormati, diceritain itu tentang Sunan Delik, termasuk silsilah diberikan kepada saya. Saya terima. Pak Koca kok versinya beda kalau yang kemarin Yang pernah yang dapat dari Gusto yang saya dapat dari Gusto. Ya yang dulu kok gitu kalau sing Rian ya mas, ya bisa saja versi-versi pakai, tapi yang saya ini benar di keluarga saya Malang, Jeporo itu. Bahkan Gusti Allah di sini sempat menelpon Durian Sunan Delik yang ada. Sempat ada kecurigaan sedikit, apa betul Raden Getas Pendowo itu ayahnya Raden Kusuma. Maka saya akhirnya klarifikasi, saya cari silsilah di sana dan sempat tanya dengan penjaga makam. Keterangan di sana Raden Getas Pendowo tidak mempunyai anak yang bernama Raden Usman atau Sunan Delik. Tapi ya tidak serta-merta itu saya bantah tentang versi-versi yang dulu sudah saya ketahui. Yang jelas keterangan itu mendukung versi yang disampaikan Gus Islah sama Gus Kamal dulu. Iya. Berarti di sana juga tidak tercatat juga. Orang anak Raden Getas Pendowo punya anak nama Raden Usman enggak ada. Terus akhirnya ya ada proses ziarah, tapi saya tetap masih tidak saya utik-utik yang sudah saya sampaikan ke masyarakat. Jadi masyarakat tetap mengerti ini Raden Usman putra Raden Getas Pendowo gitu. Nah, setelah dengan perjalanan waktu Gus Kamal memberikan silsilah Raden Usman ke atas, ternyata masih dilihat Pancer Lanang Sunan Kudus turun ke 8. Lah di situ kalau berdasarkan versi yang lama yang dari Gustowa itu Raden Usman buyutnya Sunan Kalijogo. Buyut kan berarti putra turun keempat. Iya. Keempat ya. Pertama anak, Buyut. kedua, Ketiga ya. Ketiga ya. Lah turun ke-8 dan turun ke-3 itu sedangkan Sunan Kalijogo dan Sunan Kudus kan pernah hidup bersama. Masa kan itu masih janggal banget. Nah, akhirnya saya mulai hati memang semakin condong dengan kebenarannya Gus Islah. Saya sempat datang ke Kadilangu karena dalam versinya Gus Islah kan Raden Usman putranya Sekarwangi putra Ki Waridin putra Sunan Kalijogo. Saya ke Kadilangu, saya bertanya dengan penjaga makam di sana, apakah Sunan Kalijogo punya putra yang bernama Ki Waridin? Ternyata tidak. Semua putra Sunan Kalijogo tercatat dengan rapi mas dalam buku silsilah. Ora ono sing jenenge Ki Waridin. Pemenang Karangawen. Karangawen ini masih wilayah Demak. Kalau memang betul pasti sudah tercatat. Iya, betul kan? Lah yang luar negeri lah ada punya kemungkinan gitu. Akhirnya saya artinya yakin bisa versi bersama yang benar itu. Nah, akhirnya saya mulai menerima siswa sebagai saudara saya, sama saya karena di situ di manuskrip Gunung Kunci yang akhirnya ditemukan oleh Gus Islah yang dipegang oleh Mbah Margun penjaga makam Kiai Sadari Gunung Kunci. Di situ jelas tertera sampai saya terbelalak karena di situ ada nama canda saya yang bernama Pandita Leksono. Kiai Gusti Raden Usman punya anak Kiai Gusti punya anak Kiai Simojiwo punya anak Pandita Leksono. Di situ tertulis nama Pandita Leksono. Dan saya ya merinding aku dulu terus tengriku Gus tambah gak noiku sampan iku sedulur kula mula kaya ngopo jan rong ngandel tetep kula ngandel. Oke, saya yakinkan. Oh, berarti sebelum itu Gus Islah belum menemukan manuskrip. belum menemukan manuskrip. Iya, jadi
makanya lama aku dengan Gus Islam butuhkan waktu lama karena Gus Islam udah senjatanya kue. Iya, iya. Setelah ketemu dalam manual Gunung Uji bahwa cangga saya betul-betul tertulis namanya, itu baru saya merasa pokoknya iya rasanya mosok ya aku bener putune Sunan Delik. Padahal dulu Gus Dur juga mengatakan saya cucunya Sunan Delik. Yang versinya nggak orang bodoh dan banyak di situ cerita yang ngoyo-ngoro gitu loh. Atau memang Gus Dur itu cara bahasa siki Ali Ronsen. Mungkin begitu. Ali Ronsen. Ini dari memang saya gumuni karo Gus Dur itu. Dulu itu di makam Sunan Delik hanya ada satu makam. Di situ foto tertumpuk berserakan orang kena madul-madul. Tapi setelah saya disuruh menata, Gus Dur ngendika, "Iku nulisan sepetan nama makam." Benar aku coba digeduk. Tak geduk sepadul masih foto makam. Saya kaget. Wah, iki wong kampung gitu. Aku saya ngendika, "Kuwi makame ibune Nyai Sekarwan." Aku percaya wae langsung dan yang menyaksikan masyarakat banyak dong. Pas penataan bata itu disaksikan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat semua ya saat itu mengeluhkan Gus Dur sebagai orang yang pas kita. Maka namanya sekarang ini diterima begitu saja. Nah, tapi setelah berjalannya waktu, kemuskilan itu saya sampaikan ke Gus Islam. Gus Islam bisa menjawab dengan manuskrip kondisi. Karena di situ diterangkan juga saat meninggalnya Raja Usman, terus saat meninggalnya Gus. Jadi pangkal berdirinya itu gimana ceritanya? Nah itu kan tadi saya cerita Gus Islam itu sebetulnya Gus Islam memang sambil membawa misi Naat. Dia sebagai petugas LP3SN di PW Naat Jawa Tengah bertugas untuk melebarkan sayap mendirikan DPC. Nah, termasuk dia punya arahan untuk mendirikan DPC Naat di Kabupaten dengan perantaraan tabarukan kalau Nah akhirnya setelah itu saya menerima, warga sini menerima, terus puskesmas sudah cocok, manuskripnya sudah lengkap, penelitian arkeologi dan ingatan juga sudah lengkap, terus berdasarkan cerita masyarakat di sini juga sudah lengkap. Saya juga sudah menyampaikan penjelasan tentang revisi penjelasan yang terdahulu terhadap masyarakat. Akhirnya Gus Islam memutuskan untuk mendirikan DPC Naat di Kebumen. Dan kebetulan disepakati untuk melanjutkan di makam Sunan Delik. Maka terjadilah itu. Jadi ya intinya itu makam Sunan Delik itu bukan makam palsu. Jadi sejak jauh memang sudah memang cuma yang baru itu pengenalan nama Sunan Delik dan rentetan silsilah itu yang sampai ke Sunan Kudus itu yang baru, dulu nggak ada yang tahu itu. Kalau yang itu nanti bagian Naat lah ya. Ya. Terima kasih Mas Riono yang sudah menjelaskan ternyata makam Sunan Delik itu bukan makam palsu, dan ini menjadi jawaban buat saya atas permintaan para netizen, para pecinta channel Seniman Pulau Jawa yang sering japri meminta untuk segera membuat video tentang siapa sebenarnya Sunan Delik. Dan walhasil pada saat ini sudah terjawablah bahwa Raden Usman atau Sunan Delik punya istri dari Kedungwot bernama Nyai Nur. Yang ini belum ketemu, makamnya belum ketemu. Tapi yang jelas di Kedungwot. Yang jelas di Kedungwot. Dan kalau kemudian di era ini masih ada hubungannya dengan Nyai Wali, karena pesannya itu untuk dikubur di sebelah wetannya Mbah Nyai Wali. Jadi putri-putri Kedungwot itu minta dikuburkan di situ oleh Mbah Nyai Wali itu. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan.
Semoga bermanfaat, dan saya yakin kalau benar itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang, salah, khilaf itu timbul dari kebodohan saya dan Mas Yetri itu sendiri. Maka dari itu mohon maaf atas segala kesalahan, mohon kritik dan saran atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.